Halo Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Merupakan lanjutan dari film sebelumnya yang kali ini menceritakan tentang masalah dan lika-liku kehidupan baru Qin Hao yang harus terpaksa berurusan dengan sebuah geng besar setelah dia mendapatkan gelar Raja Ngedrift. Tentunya membuat film ini penuh dengan aksi-aksi yang epik yang semoga bisa menghibur menemani kita bertangkurak ria bersama. Oke nih, mari kita ucapkan sama-sama, oke? Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3, apa? Mantap! So, tanpa harus banyak cekah pamatuk seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film The King of the Drift 2. Sebelum lanjut simak dulu, oke? Jadi gini Brad, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, saya mau ngerekomendasiin nih tentang sebuah aplikasi baru yang kekinian banget pokoknya, yang bisa ngebantu banget untuk mendapatkan income tambahan. Nama aplikasinya yaitu Binomo ya Brad. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Nah, kami kan udah investasi di Binomo kurang lebih 3 bulan, dan sekarang kami mau nunjukin gimana cara menggunakan aplikasinya. Lah terus gimana cara pakainya? Jadi caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan kita lihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Saya pakai akun real ya Brad, bukan akun demo, oke? Terus saya akan mulai invest senilai Rp1.400.000. Dan karena menurut analisa saya sih grafiknya lagi turun, maka saya akan pilih turun. Dan wow, berhasil Brad. Mantap. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru saya untuk nambah-nambah income tambahan. Kamu bisa mulai dengan modal hanya Rp14.000 dan kamu bisa berpotensi meraih income tambahan. Terus sekarang saya mau kasih lihat nih ke kalian sejarah penarikan uang atau withdraw historinya. Jadi caranya kalian tinggal pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Nah, kayak gini Brad. Tuh. Buat Bradku semua yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Dan khusus buat kalian saya infokan bahwa ada kode promonya juga nih. Kode promo buat apa? Tentunya buat mendapatkan bonus deposit di akun kamu ya Brad. Jadi yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link di deskripsi, oke Brad? Yuk bisa yuk, gaskeun! Di awal film diperlihatkan seseorang bernama Lin Xiao yang saat itu lagi disandra oleh komplotan geng penyelundup spare part mobil. Geng itu dipimpin oleh Gu Hai dan mempunyai kaki tangan yang berkarakter logai alias lobagaya bernama Crab. Ternyata Lin Xiao adalah mantan anak buah Gu Hai yang saat itu diketahui telah membawa kabur uang sebanyak 2 juta yuan dan menyembunyikan rekeningnya yang terdapat bukti transaksi ilegal. Kemudian scene berpindah di sebuah kota di mana saat itu terlihat Qin Hao si Raja Drifting dan Xiao Fei yang merupakan rekannya di tim CDF. Diketahui malam itu mereka akan melakukan balapan drifting liar. Balapan malam itu diikuti 4 peserta dan salah satunya adalah Lin Yao, seorang pembalap wanita pendatang baru yang pamornya lagi naik daun. Dan faktanya, ternyata dia merupakan adik dari Lin Xiao. Lin Yao dan Lin Xiao, bingung gak tuh Brad? Lin Yao dan Lin Xiao. Dengan skill ngedrift yang sama-sama edun, mereka pun gaspol untuk menjadi yang terdepan. Walaupun satu persatu peserta lain harus tumbang dan hanya menyisakan Qin Hao dan Lin Yao.
Mereka berdua memperebutkan posisi pertama dengan sangat seru, dan akhirnya Qin Hao masih bisa mempertahankan tahta si Raja Ngedrift, dan dari sana pula Lin Yao langsung menghampirinya. Qin Hao. Dia sangat takjub pada settingan mobil Qin Hao dan sempat menantangnya balapan lagi suatu hari nanti. 你的也不赖啊， 500匹， 不到400。 到手可别怂啊！ Kemudian kita bisa mengetahui ternyata selama ini Xiao Fei diam-diam sangat hobi bermain judi dengan melakukan taruhan pada balapan liar. Karena emang ceritanya saat ini dia telah berhenti balapan hingga kehidupannya bangkrut dan hanya punya sedikit saham di bengkel CDF. 你就是我的财神。后，从现在开始你不是车神，害死你了！ Saat Qin Hao akan pulang untuk menemui kekasihnya, dia melihat Lin Yao yang lagi digulung oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah komplotan gangster Guhai yang berniat menculik Lin Yao. Hingga atas situasi berbahaya itu, Qin Hao berhasil menyelamatkannya. 那就先这样啊。 走了。 Dan saat Lin Yao pulang ke rumahnya, dia sangat terkejut karena di sana sangat berantakan. Ya mungkin sempat disatroni para komplotan tadi. Saat itu pula dia kembali dikejutkan oleh seseorang yang menghampirinya dan ternyata dia adalah seorang kurir pengantar paket. Ini Hadi. Paket itu kiriman dari Guhai. Dalam paket itu terdapat sebuah cincin dan sebuah rekaman. Setelah dia mendengarkan isi rekaman itu, ternyata Guhai menyuruhnya membawa cincin itu ke sebuah tempat. Cincin itu merupakan sebuah petunjuk misterius milik kakaknya yang selama ini dicari Guhai dan komplotannya. Dan jika dia menolak, maka nyawa kakaknya akan menjadi taruhannya. 你们到底是谁？喂喂， Singkat cerita, Qin Hao pun telah sampai di bengkel sekaligus rumah pacarnya si Seksoi Amburahoi yang siapa lagi kalau bukan Wang Ting. Ternyata hubungan mereka berlanjut ke jenjang yang lebih serius dan saat itu Wang Ting lagi berulang tahun hingga Qin Hao pun memberikannya sebuah kejutan. 臭耗子，都不知道祝我生日快乐。 Keesokan harinya di bengkel terlihat kakak Wang Ting sekaligus pemilik bengkel CDF yang kita tahu bernama Chen Jihao. Bersama semua krunya dia seakan telah mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk adiknya. Dan kemudian Qin Hao menyuruh Wang Ting untuk datang ke suatu tempat. 老板，我老婆今天生孩子，我能先走了吗？我妈今天结婚，我能先走了吗？你老婆不是上个月才生了，还是你妈要生孩子啊？滚！都给我滚！你干什么呀？你干什么呀你？你别缠着我行吗？我在找人呢。你干嘛呢你？ 生日快乐！ Walaupun saat itu dia nggak sempat memberikan sebuah cincin tanda melamarnya, karena Xiao Fei dan kru lainnya segera mengajak Wang Ting untuk merayakan pesta dengan berkaraoke ria di sebuah hotel. Secara kebetulan, ternyata Lin Yao disuruh datang ke hotel yang sama. Dia diminta oleh Guhai untuk menyerahkan barang milik kakaknya itu. Lin Yao sempat dipaksa untuk bergabung dengan tim balap mereka, tapi dia menolak. 钱没了都是小事情啊，不要对姑娘这么粗鲁。咱们不是黑社会啊。 Sementara itu di kamar lain, Qin Hao, Wang Ting, dan yang lainnya lagi happy merayakan pesta itu. Saat Qin Hao berniat memberikan cincin lamarannya, dia malah ngerasa grogi banget dan salah tingkah, hingga dia langsung minta izin untuk ke kamar kecil. 我要跟你商量个事儿，你说啊，去上趟洗手间。
Dan disinilah awal permasalahan terjadi. Saat Qin Hao lagi latihan simulasi memberikan cincin, secara kebetulan komplotan Gu Hai dan Lin Yao lewat di sana dan menyenggol Qin Hao hingga perseteruan pun terjadi. 站住！ 这儿没你的事儿。 你他妈谁呀？ Keributan itu ternyata membuat kotak cincin mereka tertukar. Kemudian datanglah Chen Jihao dan berhasil melerai mereka. Hingga Lin Yao pun berhasil kabur dari komplotan Gu Hai dengan membawa barang yang tertukar. 这些是我车队的人，怎么了？冒犯你了？多少年没人叫我老海了。老海，你都担待。 Atas kejadian itu, kita bisa mengetahui bahwa Gu Hai merupakan teman lama Chen Jihao saat dulu bergelut dalam dunia balapan. Gu Hai adalah seorang pembalap pro yang harus didiskualifikasi karena melakukan perjudian di arena balapan dan keterlibatan penggunaan spare part ilegal. Dari pertemuan itu, keesokan harinya Gu Hai mendatangi Chen Jihao di bengkel CDF. Dia langsung mengajaknya kerjasama untuk menjual mobil dan spare part ilegal miliknya. Tapi Chen Jihao menolak dengan keras. 秦昊现在是人送外号。 想放在你这车行代销？我的车行不卖这些来路不明的货。 Xiao Fei yang emang lagi dalam kondisi melarat terlihat tertarik atas tawaran Gu Hai yang menjanjikan uang yang banyak dari hasil bisnis ilegal itu. Hingga dari situasi itu, Gu Hai merencanakan sesuatu untuknya. 刚才说要跟我55分成那货出， 他到咱们厂子堵了好几回。 Yaitu menjebaknya ke dalam hutang dengan cara diiming-imingi kemenangan dalam sebuah taruhan balapan liar oleh salah satu orang suruhannya. Hingga saat itu Xiao Fei meminjam uang sebanyak 300.000 yuan. Saat itu pula dia mengalami kekalahan dan akhirnya berhasil terperangkap. 跟一把，跟一把。还向我借了30万，怎么样？什么时候给我呀？愿赌服输。黄野哥。 Atas hutang sebanyak itu, Xiao Fei diintimidasi oleh Gu Hai. Dia diberi dua pilihan. Pertama, melunasi hutang dan bunganya yang ternyata menjadi 700.000 yuan, atau bersedia melakukan perintahnya untuk menjual spare part ilegal miliknya di bengkel CDF. 多可惜，大家交个朋友嘛。 Keesokan harinya ternyata Lin Yao sengaja menemui Qin Hao di bengkel CDF untuk membicarakan tentang kotak cincin mereka yang tertukar. Dia sempat memberikan nomor telepon untuk merencanakan pertukaran barang itu. Dan saat Lin Yao pergi, saat itu pula Qin Hao mendapati Xiao Fei yang menjual spare part ilegal milik Gu Hai di bengkel mereka. 抢走！哎呀，好久不见，好久不见！我要给你好好介绍一下我们新经理。 Beberapa hari berlalu, media TV lagi ramai memberitakan tentang kejadian kecelakaan mobil yang disinyalir disebabkan oleh penggunaan spare part ilegal. Hingga dari situasi itu, Xiao Fei merasa tertekan dan sangat ketakutan. Dia pun segera meminta kepada Gu Hai untuk berhenti dalam bisnis haram itu. 干嘛去？你这是？那你怕什么？不确定，海哥。说话要负责任。 你确定？ Qin Hao mengetahui apa yang terjadi pada sahabatnya dan saat Xiao Fei diintimidasi karena nggak mampu membayar hutang, Gu Hai mengancam akan memotong tangannya. Tapi tiba-tiba Qin Hao dan Wang Ting datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Qin Hao terpaksa menantang Gu Hai balapan dengan sebuah taruhan bahwa jika dia menang maka hutang Xiao Fei harus dianggap lunas, tapi jika dia kalah maka dia akan membayar hutang itu dengan menyerahkan saham milik mereka di bengkel CDF. Gu Hai menyetujui tantangannya dan di malam itu Qin Hao memberanikan diri untuk melakukan balapan dengan mantan pembalap senior yang berjaya pada zamannya. Dengan ditemani Wang Ting, mereka nekat melakukan balapan dengan mata tertutup, walaupun mereka tahu bahwa Gu Hai akan melakukan segala cara demi kemenangannya. 你怎么上来？ Balapan pun akhirnya dimulai. Mereka saling berkoordinasi agar bisa melakukannya dengan mata yang tertutup. Hingga saat mereka berada di jalan lurus, secara tiba-tiba Gu Hai dan Krem melakukan aksi bejat hingga membuat mereka kecelakaan. Xiao 快停！快停！ 停！ 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 停！
给我带你走。 Atas kejadian itu, Wang Ting mengalami patah tulang hingga dokter menyarankan kakinya untuk diamputasi. Aduh mak, dari sana Chen Jihao marah besar saat mengetahui kondisi adik perempuannya, hingga dia pun langsung mengusir Qin Hao dan Xiao Fei. 但是仍然有面临截肢的可能，还有几处粉碎性骨折。什么意思？病人伤及了大腿的主动脉。截肢？滚！滚蛋！ Qin Hao sangat frustasi seakan gak percaya bahwa calon istrinya akan mengalami cacat permanen. Apalagi Chen Jihao udah mengusirnya dan mungkin akan membatalkan pernikahan mereka. Hingga atas situasi itu, diam-diam Lin Yao berusaha membantu Qin Hao. Dalam kondisi mabuk berat, Lin Yao berhasil membawa Qin Hao ke rumahnya. Dan saat sadar mereka saling bertukar informasi tentang keterlibatan mereka dengan Gu Hai. Mereka menukarkan kotak cincin mereka masing-masing. Dan dari petunjuk kotak cincin itu pula akhirnya Lin Yao mendapatkan sebuah petunjuk. Ternyata simbol ciptaan kakaknya yang terdapat pada cincin itu membawa mereka ke sebuah tempat, yaitu panti asuhan yang saat ini telah berubah menjadi sebuah basement. Dan akhirnya Lin Yao berhasil menemukan sebuah mobil yang bertandakan simbol itu, yang di dalamnya terdapat sejumlah uang dan sebuah flash disk. Gu Hai nggak kalah cerdik, ternyata dia menyuruh anak buahnya untuk membuntuti mereka. Kemudian saat aksi kejar-kejaran itu, tiba-tiba datanglah Xiao Fei membantu Lin Yao dan Qin Hao agar bisa kabur demi untuk menebus kesalahannya selama ini. Atas pengorbanan Xiao Fei, akhirnya Lin Yao dan Qin Hao bisa mengetahui isi dari flash disk itu, yang ternyata adalah sebuah transaksi rekening dan data barang-barang spare part ilegal yang bisa dijadikan sebuah bukti aksi kejahatan. Dari sana pula, Gu Hai langsung menelepon Lin Yao agar menyerahkan uang dan flash disk itu, karena jika dia menolak, maka Gu Hai akan membunuh kakaknya yang selama ini masih disandra. 放手！有种你拦着我试试，我不能拿我哥冒险。 Sementara itu di rumah sakit, Gu Hai diam-diam menemui Chen Jihao untuk membuat perhitungan tentang saham yang sekarang dia miliki dari taruhan balapan tempo hari dengan Qin Hao. Karena emang sebetulnya, Gu Hai selama ini sangat ingin memiliki bengkel CDF yang terkenal itu. 告诉陈子豪，乖乖把人交出来。 Dengan lah-lahan alias nekat, Lin Yao dan Qin Hao akhirnya menuruti keinginan Gu Hai. Karena di sisi lain, Qin Hao juga punya urusan pribadi atas dendam kejadian kecelakaan yang menyebabkan Wang Ting menjadi cacat. Singkat cerita, setelah sampai di markas Gu Hai, mereka menyerahkan uang dan flash disknya. Tapi dasar si tangkurak Gu Hai yang sangat licik kabina-bina ria, ternyata dia malah ingkar janji untuk menyerahkan kakaknya yang disandra itu. Hingga dalam situasi itu, Lin Yao dan Qin Hao langsung berontak dan ketegangan pun terjadi. Kemudian tiba-tiba datanglah Chen Jihao yang dengan sengaja melabrak komplotan Gu Hai untuk menyetujui diadakannya balapan ulang antara Qin Hao dengan Gu Hai. 你不是看上我的车行很久了？说个时间。1周后，环湖大道。 Atas tantangan itu, akhirnya Gu Hai menyetujui dan balapan akan dilakukan minggu depan. Kemudian Chen Jihao memberikan maaf atas semua kesalahan dan kecerobohan Qin Hao karena dia tahu Wang Ting adiknya betul-betul sangat mencintainya. Saat itu pula mereka berhasil merestorasi dan memperbaiki mobil andalannya itu. Dan dengan bantuan Lin Yao, mereka mulai berlatih dengan keras. Sebelum balapan dimulai, dengan gagah berani Qin Hao memberanikan diri untuk melamar dan menikahi Wang Ting. Walaupun bagaimanapun keadaannya, secacat apapun, Qin Hao tetap mencintai dan ingin sekali menikahinya. Mantap. 陈曼婷小姐，你不会先笑吧？
你愿意嫁给秦昊为妻吗？ Beberapa hari kemudian, waktu balapan yang telah ditunggu akhirnya tiba. Dengan sombongnya, Guhai mengklaim bahwa besok dia akan memiliki bengkel CDF seutuhnya. Hingga akhirnya balapan pun dimulai. Di sebuah sirkuit di sekitar danau itu, mereka betul-betul mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Mereka saling overtake dengan barbar, hingga saat Qin Hao mengingat kejadian curang yang dilakukan Guhai tempo hari, secara tiba-tiba Qin Hao berhasil menghindari aksi curang Guhai dengan cara yang super edun sekali, hingga menyebabkan mobilnya harus dipacu secara mundur. Dan kemudian Qin Hao memutuskan untuk membalas aksi keji kecurangan Guhai tempo hari, hingga kakinya patah dan terluka parah. Tah lebok syah Guhai. 没有底线，直击成败。 Qin Hao berhasil membalaskan dendam pribadinya. Kemudian datanglah pasukan kepolisian yang udah direncanakan agar bisa menciduk Guhai di tempat itu. Hingga scene berpindah beberapa bulan kemudian. Di danau itu pula Qin Hao dan Wang Ting lagi berduaan. Walaupun saat itu Wang Ting dalam keadaan cacat. Gak lama kemudian datanglah Lin Yao memperkenalkan diri kepada Wang Ting dan seolah-olah membuatnya cemburu. Hingga tiba-tiba 别忘了我们的约定。 约会是吧？啊，我让你约。 tamat. BTW mobil GT86 yang pakai bodykit Rocket Bunny yang warna merah itu kok nggak dijadiin mobil andalan ya Brad? Malahan mobil BMW yang dijadikan mobil andalan. Tapi tetap dah, pokoknya mah one thing nggak ada obat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah pandailah kita mengambil keputusan, jangan sampai terjebak dalam sebuah masalah yang diakibatkan oleh hawa nafsu dan ambisi yang gak berfaedah. Oke bradku semua, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi yuk, yuk, yuk.